Nah, ini saya proses kurang lebih sekitar 14 bulan ya dari awal stek. Nah, jadi seperti itulah cara saya memproses bahan bonsai untuk lebih cepat jadi, seperti itu ya. Nah, oke sahabat BMC, di video kali ini saya akan membagikan video proses atau dokumentasi dari bonsai sancang ini. Nah, jadi ini tepatnya di tanggal 20 bulan 1 2023 teman-teman, tepatnya di bulan Januari ya. Nah, ini adalah awal saya memproses bahan sancang ini. Ini adalah bahan setekan teman-teman. Nah, yang mana saya melakukan penanaman itu dari awal penanaman sekitar 2-3 minggu. Nah, ini adalah bahan setekan. Jadi saya lakukan pecah batang atau pecah bonggol ya. Namun sayang sekali video kedua dan ketiga di sini saya tidak sengaja atau terhapus dari galeri penyimpanan ya. Nah, ini kebetulan sudah di bulan September atau bulan 9, tepatnya tanggal 26 2023 teman-teman. Nah, ini kondisi bahannya sudah cukup lumayan untuk gerak dasarnya. Nah, terlihat dari percabangan cabang pertama dan cabang kedua, begitu juga backgroundnya di sini atau backnya di sini sudah lengkap ya, termasuk terusan ke alur mahkota. Nah, jadi ini sudah di bulan November. Nah, ini di bulan November 2023, tepatnya tanggal 2. Nah, ini sudah saya lakukan proses pemotongan di anak cabang teman-teman. Berarti ini sudah memasuki berapa bulan ya jadinya. Ini bulan 11, jadi sudah 10 bulan lah. Nah, ini sudah 10 bulan dari awal stek. Nah, ini menurut saya sangat rekomendasi sekali buat teman-teman pemula bila mana ingin memproses bahan sancang mame seperti ini. Nah, tadi saya di awal saya sudah perlihatkan di mana saya melakukan stek itu sudah ada percabangan cabang 1 dan cabang 2. Nah, meskipun di sini untuk cabang pertamanya saya ulang dari pertumbuhan tunas yang ada. Nah, saya melanjutkan seperti itu. Nah, ini saya lakukan pengepresan di cabang terusan mahkota. Nah, di sini ini sempat terjadi pengulangan teman-teman, namun saya tidak membuatkan video. Jadi ini prosesnya tinggal merapatkan ya. Nah, terus ini sudah di bulan Maret 2024. Nah, tepatnya di tanggal 7. Nah, ini sudah kondisi bahannya sudah masuk ke anak cabang, masih pengelosan di anak cabang. Dan saya pun melakukan pengepresan di cabang kedua, begitu juga di cabang ketiga atau isian di leher di alur mahkota ya. Nah, kondisinya seperti ini. Dan di sini saya melakukan penyeleksian daripada percabangan, begitu juga melakukan pengepresan dan kedepannya agar mendapatkan pecahan-pecahan anak cabang ataupun ranting yang begitu banyak dan padat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sekali lagi saya sangat rekomendasikan buat teman-teman ya untuk membuat bahan sancang ya, cukuplah untuk hiasan di rumah dengan cara teknik yang saya terapkan di sini. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pemula ya. Nah, ini untuk potnya bisa dipegang seperti ini dengan satu tangan karena ini bahannya bahan kecil atau mame seperti itu. Nah, kondisinya sudah cukup lumayan sudah cukup lumayan rapat ya. Tinggal mempertegas tajuknya. Nah, untuk proses ini sudah di tanggal 14 Mei. Berarti sekarang ya, kemarin.
2024. Nah, di sini saya melakukan pengepresan terhadap ranting teman-teman. Nah, meskipun di sini masih saya melakukan pengelosan di penyeimbang di bagian leher atau alur mahkota itu ya, itu masih ada cabang yang saya los karena itu numbuh tunasnya itu ketika saya melakukan pengepresan di terusan mahkota. Nah, itu tumbuhnya terakhir. Nah, kebetulan saja ada yang tumbuh, jadi saya manfaatkan untuk mengisi ruang atau ruang kosong yang ada di atas cabang kedua itu. Nah, kondisinya seperti ini. Dan di sini juga saya melakukan pruning terhadap ranting ya. Nah, ini sudah memasuki perantingan teman-teman. Nah, terus di di mahkota itu masih ada satu yang dari kemarin saya los. Nah, kemungkinan untuk di proses kali ini saya akan press saja untuk di cabang yang masih saya los di bagian mahkota, yang bagian paling atas. Nah, di proses kali ini sekaligus saya akan melakukan repotting teman-teman, atau pergantian pot, sekaligus memberikan media baru. Nah, di sini saya masih menggunakan pot plastik, namun pot plastik ini dari barang bekas ya. Nah, yang mana saya buat sendiri. Nah, ini kondisinya untuk perakaran di bawah itu saya lihat sudah cukup padat dan menggumpal seperti itu. Nah, untuk kondisi bahannya seperti ini diusahakan sudah dilakukan pergantian agar untuk pertumbuhannya tetap stabil. Nah, meskipun seperti yang teman-teman lihat ini, untuk kondisi pupuknya itu masih utuh, masih banyak. Namun karena berhubung potnya kecil, jadi untuk perakaran itu cepat penuh. Namun ada keuntungan tersendiri kalau kita melakukan atau memakai pot kecil. Nah, keuntungannya apa? Jadi pohonnya itu lebih berkarakter. Namun jangan lupa untuk medianya harus benar-benar subur. Nah, ini saya masih setting ya untuk melakukan penanaman di pot. Nah, kebetulan untuk potnya sendiri di sini masih cukup tebal teman-teman. Dari ukuran pohon ini masih cukup tebal. Nah, ini karena ini masih penyesuaian, ini bukan pot finishing. Nah, kedepannya kalau semisal mau diikutkan berpartisipasi ke kontes misalnya, nah itu bisa kita ganti dengan pot yang lebih kecil atau lebih tipis. Karena karena kondisi proporsi daripada besaran batang itu kalau dilihat dari segi potnya itu memang cukup besar dan tebal. Nah, seperti itu, karena ini masih pot penyesuaian ya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pohonnya sampai stuck atau stres. Nah, kalau dibongkar seperti ini pastinya stres, namun tidak terlalu banget ya untuk stresnya, karena di sini saya menggunakan pot yang lebih besar, dan medianya di sini pasir malangnya sedikit teman-teman. Karena kenapa? Karena medianya sedikit, tujuannya agar selalu lembab ya, atau lembabnya bisa lebih tahan. Nah, di sini saya menggunakan setengah 3 bahan ya, 3 campuran. Di sini ada pasir kali, kokopit yang sudah aman ya, sudah difermentasi, terus pasir malang. Nah, itu perbandingannya 1:1 teman-teman. Nah, itu yang saya tahu, yang saya sudah pernah terapkan ke bonsai yang sudah menurut saya sudah di pot finishing. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan lupa juga pupuknya di bagian media itu ditambahkan, karena ini sudah melalui atau memasuki perantingan. Jadi pohonnya itu membutuhkan banyak nutrisi karena perakaran juga sudah cukup banyak.
Nah, itu tadi sahabat BMC proses yang saya lakukan terhadap bahan sancang mami ini. Nah, ini saya proses kurang lebih sekitar 14 bulan ya, dari awal stek. Nah, jadi seperti itulah cara saya memproses bahan bonsai untuk lebih cepat jadi, seperti itu ya. Nah, jadi yang mana di sini sudah ada percabangan. Di awal itu sudah ada percabangan ketika saya melakukan stek. Nah, itu sangat cocok untuk kita pemula untuk belajar berproses. Nah, seperti itu. Nah, jadi semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa terinspirasi untuk membuat bonsai sancang yang berukuran kecil atau mame seperti ini. Nah, untuk perantingan di sini masih proses merapatkan ya, atau membuat kumpulan tajuk lebih tegas lagi. Nah, ini masih saya suburkan untuk mendapatkan kumpulan tajuk lebih padat atau perantingan lebih padat seperti itu. Nah, di sini pun masih saya lakukan pengelosan, ada 2 untuk penyeimbang di sini, mengisi kekosongan atau ruang kosong di sini, dan begitu juga di sebelah kiri video ini ya. Nah, kalau yang di cabang pertama di sini tinggal melakukan pruning atau pemotongan ketika perantingan ini panjang seperti itu. Begitu juga di cabang kedua. Nah, untuk di mahkota di sini masih tahap pembentukan ya, dengan adanya percabangan ini. Nah, oke sahabat BMC, semoga bisa terhibur dan bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.